Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Arif Juniardi. Di video saya kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu tentang bab 1 dan bab 2 ya, di dalam PTK Penjas. Sedikit berbeda memang pada video saya kali ini, saya akan membahas langsung ya, dengan menggunakan contoh skripsi ya mahasiswa saya yang telah melakukan tahapan ujian ya. Saya jelaskan terkait tentang PTK ini, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Judul penelitian ini yaitu upaya peningkatan kebugaran jasmani pada siswa di SMP Negeri 12 Bengkulu Tengah melalui permainan tradisional Hadang ya. Jadi si atas nama Edo ini ingin meningkatkan kebugaran jasmani siswa di SMP 12 ya, melalui apa? Melalui permainan tradisional Hadang ya. Langsung kita lihat ya. Ini nomor persetujuan ya, karena ini sifatnya skripsi, jadi harus dibaca detail mulai dari lampiran-lampiran, daftar-daftar maupun bab satunya. Kita langsung masuk ke bab 1. Oke, si atas nama Edo ini ya, saya akan mengoreksi beberapa hal-hal atau beberapa catatan yang barangkali masih ada terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam memasuki latar belakang atau bab satunya ini ya. Oke, itu memulai kalimat pembuka dari bab satunya tentang pengertian dari kebugaran ya. Boleh-boleh saja ya. Kebugaran adalah perpaduan bla 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 ya. Kemudian ada yang bisa kita jelaskan di sini ya. Setelah kebugaran dijelaskan, dia menjelaskan tentang ya keadaan yang terjadi saat ini, yaitu perkembangan zaman yang semakin maju, maka kita harus lebih banyak mengkaji tentang fungsi tubuh ya, tentang kebugaran maksudnya. Kemudian mengerucut lagi tentang perkembangan dunia penjas ya, khususnya pembelajaran permainan modern ya. Sehingga kata si Edo, permainan tradisional dirasa semakin tersisih dan jarang siswa dikenalkan atau mengenal permainan tradisional ya. Terus di bawah lagi ya, di dalam pembelajaran penjas, siswa dilatih mengembangkan kemampuan gerak ya, jelas ya. Terus semakin mengerucut, melalui pembelajaran penjas, siswa dapat melakukan berupa bentuk-bentuk permainan dan olahraga. Ini disesuaikan dengan keadaan dan pertumbuhan anak ya. Nah, di sini sudah mulai tampak maksud dari variabel dari penelitian Edo ini ya. Jadi terlihat banyak macam permainan yang dapat digunakan sebagai alat untuk bermain ya. Antara lain permainan tradisional ya. Oke. Jadi nah, di sini kurangnya di mana? Edo belum menjelaskan permainan tradisional itu di Indonesia ini kurang lebih berapa banyak ya. Kurang mengerucut sedikit karena dia langsung menjelaskan tentang permainan tradisional Hadang. Harusnya kan permainan tradisional itu banyak, ada egrang, ada trompa panjang ya. Kemudian
ada, dan bagi setiap daerah mungkin permainan hadang ini beda namanya ya. Seperti mungkin ada istilah gobak sodor, tapi sebenarnya mirip juga kayak hadang ini ya. Jadi si Edo pada saat menjelaskan tentang permainan tradisional dia belum terlalu mengerucut ya, karena dia langsung menjelaskan permainan hadang. Seharusnya dia jelaskan permainan tradisional itu apa dulu. Permainan tradisional ada di Indonesia sangatlah banyak misalkan ya, di mana setiap daerah memiliki nama-namanya itu sendiri ya. Salah satu permainan tradisional yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani adalah permainan hadang misalkan. Baru masuk ke permainan hadang di sini. Di mana permainan hadang itu ya, permainan yang membutuhkan fisik yang prima, karena intensitasnya lumayan tinggi. Pada saat permainan hadang itu kita dituntut untuk terus berlari ya, seperti itu contoh ya. Baru kita terangkan tentang permainan hadang di bawahnya. Karena intensitas yang tinggi itulah yang membuat siswa ya cepat mendapatkan kebugaran jasmani, itu yang kita harapkan. Dan jika ada temuan atau ada survei, ada penelitian yang mengatakan bahwa permainan hadang ini mampu meningkatkan kebugaran jasmani secara signifikan, ya masukkan datanya atau masukkan dan dibunyikan di sini ya, diri tentang kelebihan dari permainan hadang ini ya. Karena kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PTK ini kan di bab 1 itu ciri khasnya seperti, atau seluruh penelitian bab 1 itu latar belakang itu ciri khasnya yaitu seperti piramida terbalik ya, kontennya atau substansi tulisannya itu dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Jadi tulisannya itu deduktif ya. Jelaskan dulu tadi ya, pengertian kebugaran itu secara umum apa, mengerucut lagi nanti ya. Kebugaran jasmani itu bisa dilihat dari beberapa komponen misalkan ya. Salah satu komponen yang sudah baku ya, yang bisa kita terapkan untuk melihat kebugaran jasmani yaitu melalui instrumen TKJI, misalkan tes kebugaran jasmani Indonesia atau tes kesegaran jasmani Indonesia. Lalu jelaskan lagi di bawah dari kebugaran jasmani itu ya. Nah, di dalam meningkatkan kebugaran jasmani tentunya kita memerlukan instrumen atau alat ya, agar kebugaran jasmani anak itu meningkat ya. Menurut ahli, nah sebutkan ahlinya di sini, bisa di bagian sini ya. Ya, di selanjutnya di bagian dari di bawah kebugaran jasmani itu. Menurut ahli, permainan tradisional hadang ya, mampu meningkatkan kebugaran jasmani seorang anak secara signifikan. Jika ada survei ataupun temuan yang mengatakan hal demikian, masukkan di dalam latar belakang ya. Jelaskan tuh permainan hadang, baru permainan tradisional itu adalah bla bla bla. Lanjutnya, salah satu permainan tradisional adalah permainan hadang. Permainan hadang ini sangat bagus dan sangat cocok untuk guru dalam meningkatkan kebugaran jasmani. Sebutkan kelebihannya 1, 2, 3 misalkan. Lalu apa selanjutnya? Nah, selanjutnya di dalam peneliti melakukan penulisan latar belakang, peneliti juga memasukkan tentang hasil observasinya. Nah, di sini contohnya di bagian bawah.
kalimat penutup yang paling mengerucut ya. Alasan dari peneliti ingin mengangkat judul ini, masukkan di sini, ini contohnya nih. Ya. Oke, saya coret ya. Nah, peneliti melakukan pengamatan terhadap permasalahan dan hasilnya masih belum optimal. Ya. Ini temuannya si Edo nih. Dia mengatakan belum optimal. Lebih baiknya belum optimalnya itu sebutkan. Ya. Menurut apa? Bukti di atas kertasnya itu apa? Apakah hasil tes awal? Ya. Jangan menjustifikasi langsung tanpa bukti di atas kertas misalnya. Tuh, lebih bagusnya ya. Nah, apa permasalahan lainnya ya? Peserta didik mudah merasa lelah, kata si Edo. Tidak apa-apa. Ya, peserta didik mudah merasa lelah, bosan. Ya. Itu permasalahannya. Sehingga Edo berkeinginan ingin memecahkan masalah ini ya. Sehingga kata Edo perlu ditingkatkan agar lebih baik lagi ya. Seperti itu permasalahannya ya. Di kalimat penutupnya Edo menjelaskan, sehingga berdasarkan uraian di atas nih ya, terbaca ya, penulis mengadakan penelitian tentang upaya peningkatan kebugaran jasmani di SMP 12 Bengkulu Tengah melalui permainan tradisional hadang. Ya, seperti itu. Rumusan masalahnya di latar belakang sampaikan saja ya. Apa yang menjadi masalah utama. Jadi masalah utamanya ingin tadi meningkatkan. Apakah permainan tradisional hadang dapat meningkatkan kebugaran jasmani atau tidak? Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani setelah dilakukan proses pemberian obat yang namanya permainan hadang. Apakah sembuh dia penyakitnya? Penyakitnya apa? Kebugaran jasmani yang lemah tadi. Ya, mudah merasa bosan, lelah tadi. Tuh, ya. Kemudian manfaatnya ya mudah, manfaat secara teori, secara praktis ya. Ya, seperti itu ya untuk bab 1 ya. Untuk bab 2, landasan teori yang perlu kalian pahami ya. Landasan teori ini ada yang dinamakan sintesis. Nah, bagian mana Pak sintesis itu? Baik. Jadi sintesis itu bagian bawah dari deskripsi konseptualnya ini ya. Jadi Edo menjelaskan tentang hakikat kebugaran jasmani bla 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 dan banyak ini teorinya banyak ya. Langsung kita lihat sintesisnya kebugaran jasmani ya. Teori kebugaran jasmani semua nih. Teori kebugaran jasmani. Nah, ini sintesisnya. Saya bulatkan ya supaya paham. Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disebutkan bahwa kebugaran jasmani ini menurutnya Edo dapat dikatakan sebagai kemampuan fisik untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Itu sintesis ya. Pendapat pribadi mengacu pada teori ahli yang di atas ini berdasarkan beberapa uraian di atas. Itu yang dinamakan sintesis. Jadi bab 2 ini harus membuat sintesis ya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi yang kedua, apakah ada sintesis dari hakikat permainan tradisional. Kita lihat ini ya. Teori tentang tradisional menurut James. Oke, kita lihat paling bawah apakah ada sintesis. Ini tetap permainan tradisional juga. Kita lihat semuanya. Mana nih? Nah, ada ternyata ya. Nih, dapat disimpulkan bahwa ya, jadi kelengkapan dari suatu
skripsi itu harus lengkap, harus ada sintesisnya kalau bab 2 ya. Itu yang paling ditekankan dalam bab 2. Jadi isinya apa tadi sintesis dari Edo ini? Dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional Hadang adalah sebuah permainan yang tidak menggunakan alat seperti permainan lainnya. Permainan Hadang hanya melibatkan aktivitas fisik ya. Jadi Edo bisa membuat kata-kata seperti ini berdasarkan ya uraian teori di atas. Teori dari ahli di atas ya, seperti itu. Oke, itu mungkin bab 1 dan bab 2 ya yang bisa kita pahami. Semoga teman-teman yang ingin mengambil judul tentang PTK tidak kebingungan lagi ya dalam menyusun bab 1 dan bab 2. Makasih. Demikian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.